Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Kali ini gue mau nge-review komik Shaman King Complete Edition. Gue yakin komik ini sebenarnya udah nggak asing buat kalian. Cuma buat yang pengen tahu lebih lanjut tentang komik ini bakal gue bahas ya. Jadi Shaman King ini itu sebenarnya terbit ulang ya. Dulu itu dia pernah diterbitin sama MNC Comics, tapi sekarang haknya diambil sama LX Media. Dan seperti yang kalian lihat, ini itu jadi tebal ya. Karena ini satu buku ini terdapat 2 volume Shaman King ya. Jadi kalau kalian lihat ini covernya, gue sih bilang gambarnya mantep ya, bagus ya. Dan covernya ini berbeda dibanding sama versi Shaman King yang jadul lah. Dimodernisasi lah kasarnya bahasanya gitu ya. Dan ya, simple banget covernya. Ya, ada gambar main karakternya. Dan yang paling penting diingat ini adalah komik ini itu ada sampul bukunya ya, jaket buku maksud gua. Dan di dalam jaket buku ini terdapat cover lain yang berbeda artworknya. Jadi itu sih rada-rada bikin galau gitu. Soalnya artworknya ini bagus gitu. Jadi kan ini seperti yang udah gue bilang, ini itu 2 volume. Jadi kalau jaket bukunya cover gambar volume 1, yang di dalamnya itu covernya gambar volume 2 gitu. Dan seterusnya lah begitu. Sayang banget ya, padahal artworknya itu mantap. Kalau kalian lihat bagian sampingnya, gue sih bisa bilang ya ini ya standar, cuma ada yang pengen gue komplain sedikit. Ini kan tebel ya guys ya, 2 volume jadi 1. Gue tuh lebih seneng kalau ini artwork karakter gitu. Karena kalau kalian bandingin sama versi Inggrisnya, dia itu gambar karakternya gitu ya. Cuma gini juga nggak jelek, cuma ini oke aja, cuma gue berharap lebih gitu. Kalau bagian belakang seperti biasa ya, artwork ini, artwork karakter depannya, dan rangkuman cerita. Dan seperti yang kalian lihat di sini ya, ini itu 15 plus. Ya sebenarnya ini shonen sih, gue nggak mikir ini harus 15 plus. Ada jokes-jokes leluconnya gitu, seperti di volume 3 ini ada lucu sih, ada musang, dia itu biji. Tuh. Ya. Jadi mungkin jokes-jokes begininya yang bikin komik ini itu jadi 15 plus ya. Tapi menurut gua nggak ada yang gimana-gimana banget itu. Jadi oke. Dan ini komik ini itu harganya 75.000 ya. Mungkin kalian bilang, "Wah, mahal banget 75.000." Ingat ya, gue bilang ini itu 2 volume ya. Jadi kalau mengingat ini 2 volume, bisa gue bilang bahwa ini itu sebenarnya murah. Karena ukuran komik ini di atas standar sedikit ya. Kalau kalian bandingin sama Black Clover sesama terbitan LX, kalian bisa lihat di sini ya. Sebentar biar lebih jelas. Tuh ya. Si Shaman King ini lebih besar sedikit. Jadi kalau Black Clover 40.000, kalau 2 volume kasarnya kan jadi 80.000 gitu ya. Jadi ini 75.000. Berarti terhitung murah. Ukurannya itu sama seperti Tokyo Revenger lah. Tuh, ukurannya ya, lebih besar sedikit level komik. 2 volume gitu. Lihat tebalnya aja tuh. Jadi bisa gue bilang ini murah sebenarnya. Dan di dalamnya juga ada halaman warna ya. Tuh. Jadi bener deh. Ini itu nggak mahal ya. Cuma emang kalau kalian beli emang blek langsung keluar duit 75.000 bukan 40.000 gitu. Tapi ya sangat-sangat worth gue bilang ya. Dan edisi ini itu kenapa diterbitin ulang sih? Kalian bisa lihat sendiri ada tulisan Complete Edition. Emang yang dulu nggak komplit? Itu nanti bakal gue bahas ya, bakal gue bahas di bagian isi. Cuma intinya komik Shaman King ini tamatnya volume 35, sedangkan yang dulu itu tamatnya volume 32. Dan karena ini satu komik 2 volume, berarti bakal ada 17 complete edition ya. Karena di volume terakhir kabarnya bakal dijadiin 3 volume. Gitu. Jadi siap-siap aja di volume terakhir, volume 17 nanti harganya mungkin sekitar 100.000 lebih ya. Tapi itu pun masih sangat lama, mengingat komik ini tuh terbitnya 3 bulan sekali ya guys ya. Jadi mungkin dari 120.000 zaman nanti atau berapa, gua nggak tahu deh. Oke ya. Dan versi Indonesianya ini yang complete edition ini bisa dibilang ketinggalan jauh ya dibanding versi Amerikanya. Yang versi Amerikanya itu diterbitin sama Kodansha. Dan dia itu udah nyampe nomor 9. Berarti volume 25 sampai 27. Oh ya, ngomong-ngomong yang versi Inggrisnya itu 3 volume 1 buku ya. Kalau Indonesia kan 2 volume 1 buku. Gitu sih bedanya. Cuma bisa gue bilang yang Indonesia itu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Ya udah kita bahas aja yuk ke bagian isinya ya. Di volume yang complete edition ini ya ada halaman berwarna. Nih, banyak loh di volume 1 loh. Gue seneng banget loh. Menurut gue ini salah satu cetakan
omnibus terbaik di Indonesia ya. Tuh, ya cetakan warna ya. Tuh, mantap banget nggak? Makanya gue bilangnya 75.000 itu murah. Karena di Black Clover, Tokyo Revenger itu nggak ada halaman berwarna seinget gue. Nah, ini juga nih ya. Kenapa gue bilang versi yang Indonesia lebih bagus daripada versi yang Kodansha Inggrisnya? Karena di versi Kodansha-nya itu nggak ada versi berwarna, hitam putih. Ya, jadi kita menang di sini. Tuh, mantap banget kan? Ya emang nggak cuma beberapa halaman. Cuma bener-bener dah gue salut banget. Cuma kalau masalah komplain halaman berwarna, ini ada juga yang mau gue komplain ya. Ini volume 2 cuma sedikit halaman berwarnanya. Cuma 2 halaman kasarnya. Ya. Di tiap volume itu pasti ininya berwarna. Cuma di volume 3 dikit banget, guys. Ya, kenapa gue bilang dikit? Karena sebenarnya itu kita bisa dapat halaman berwarna lebih. Gue sih lebih seneng kalau komik ini dijadiin 80.000 harganya. Tapi bener-bener gitu. Semua halaman berwarna di versi Jepangnya ada juga di komik ini. Kasarnya kan complete edition, sayang banget gitu guys kalau setengah-setengah. Tapi ya walaupun begini, ini pun udah bagus banget lah, gue udah suka banget ya. Masalah berwarna, nggak berwarnanya ini bener deh, mantep banget. Ceritanya itu ya simple ya, ini ceritanya tentang Shio Asakura gini. Ini Shio Asakura, dia itu mau jadi Shaman King. Apa itu Shaman King? Ya bahasa Indonesianya Raja Dukun lah, jadi dukun terhebat di dunia. Kok ceritanya simple banget? Ya tipikal shonen lah, cuma gue jamin lah ceritanya simple, kelihatannya simple tapi di dalamnya itu seru banget pertarungannya. Kalau dibilang ceritanya simple ya sama aja dong, Naruto mau jadi Hokage, One Piece mau jadi Raja Bajak Laut. Intinya ya begitu kan, tipikal shonen. Cuma yang bikin rame komik-komik tersebut adalah pertarungan di dalamnya, ceritanya di dalamnya. Dan kalau masalah cerita sih bisa gue bilang si Shaman King ini mantap ya. Karakter developmentnya jelas gitu. Dari Shio, dia itu pertama kali orangnya santai, terus nggak begitu kuat, tapi dia lakuin latihan apa, terus teman-temannya juga diceritain latar belakangnya apa. Jadi gue suka gitu ya, ini komik mantep gitu ya. Dan itu deh ya, ceritanya simple aja gitu. Sekarang gue mau bahas tentang bedanya sama yang versi jadul apa. Gampangnya sih bisa gue bilang, sorry ya gue bilang nggak tahu, karena jujur nggak tahu tanda kutip ya, karena gue nggak pernah koleksi versi MNC-nya. Cuma kalau kalian bandingin soal cerita, ya. Ini nih, dulu itu gue punya teman gue itu ngoleksi Shaman King dan gue itu nggak ngoleksi Shaman King. Tapi ketika itu Shaman King tamat ya, ketika waktu itu Shaman King tamat, teman gue ngomong sama gue bener-bener nyesel koleksi Shaman King. Tahu gitu, gue nggak bakal pernah koleksi. Endingnya sampah abis. Gitu katanya. Nah, dan hal itu ternyata bukan cuma teman gue doang. Bisa dibilang seluruh pembaca manga, Shaman King ini bener-bener enek sama endingnya. Nah, itulah bedanya guys. Di Complete Edition ini, si endingnya itu dirubah. Dan setelah gue selidiki, ternyata dulu si Hiroyuki Takei ini ya, dia itu kayak dipaksa tamatin ya. Waktu itu katanya dia mau istirahat atau gimana. Jadi kayak ditamatin paksa. Kalau kalian baca Bakuman, mungkin rada ngerti lah gitu ya kan. Kalau mangaka penjualan rada nurun, kayak disuruh cepet-cepet tamatin. Mungkin itu yang terjadi ya. Intinya itu bedanya itu sama yang versi klasik itu apa? Ya, itu dia. Yang seperti gue bilang, endingnya beda dan cukup signifikan ya. Karena kalau dari yang gue cari di internet itu katanya ada 16 chapter baru ya. Chapter yang berubah itu di akhir volume 30. Volume 30 yang komik zaman dulu maksud gue ya. Dia itu bakal ada dirubah gitu ya. Dan nanti bakal ditambahin volume 33, 34, 35 gitu. Jadi 3 volume tambahan kasarnya. Jadi itu ceritanya bakal berubah dan endingnya berubah gitu. Jadi selain itu terdapat juga apa yang disebut itu remix track ya. Remix track itu jadi kayak cerita sampingan sih. Mana sih ya? Gua kasih lihat. Remix track. Nah. Tuh kayak cerita-cerita sampingan gitu. Cuma intermezzo sih kayak 2-3 halaman, 4 halaman tuh ini. Shaman King remix track. Tuh cerita kocak lah intinya lah. Gitu ya. Di yang versi jadul itu nggak ada. Jadi kita bisa mengenal karakternya lebih jauh. No, kayak ini tuh. Kayak ini sang malaikat Cupid Kokuri. Tuh ada cerita konyol lah. Tuh. Nanti selain remix track itu, total ada 18 remix track ya.
Selain remix track, ada bonus chapter kayak gini tuh. Ini juga sama cerita-cerita humor. Nah, di versi lama itu nggak ada, guys. Gitu ya. Jadi di versi complete edition ini si Hiroyuki Takei itu nggak ngasal-ngasalan yang nge-remake komik ini, karena katanya juga ada beberapa artwork yang dia kerjain ulang, digambar ulang gitu. Nah, kan gue nggak bisa bandingin sama yang lama ya, karena gue juga nggak pernah baca Shaman King Classic. Cuma sejauh ini gue baca, gue suka banget sama gaya gambar dia ya. Gaya gambarnya itu bagus banget. Kalau kata gue menurut tipikal shonen, lihat aja tuh. Waktu cerita konyol, dia bisa gambar konyol, dan ketika mau cerita intens, seperti ini tuh. Tuh. Dan efek battle-nya gitu, mantep banget ya. Gua sebenarnya sempet bengong sih setelah baca ini. Aduh, kenapa ya gue nggak ngoleksi ini dari dulu. Tapi sekarang gue bersyukur sih kenapa gue nggak ngoleksi. Karena kalau gue ngoleksi dulu, pasti gue nggak bakal beli yang complete edition ini gitu, karena udah kecewa. Tapi ya endingnya dirubah, mungkin bakal beli juga sih. Tuh ya. Karakter-karakternya, artwork-nya. Tuh, sebentar. Tuh, lihat. Kalian gak usah ragu lah. Ini kalau kalian suka tipikal pertarungan shonen, gue bisa bilang Shaman King ini skornya 9 ya buat adegan pertarungannya gitu. Ada kayak jurus-jurusnya gitu, pakai kanji besar gitu. Bagus deh. Bagus ini komik gambarnya. Oke. Mana lagi yang gue... Nah, ini dia. Sebenarnya itu, ini tadi gue lupa kelewat ya. Ini harusnya halaman berwarna, guys. Tapi, nah itu dia. Kenapa jadi hitam putih di Indonesia? Emang ya versi Kodansha juga hitam putih. Cuma maksud gue sih lebih pengen ini dijadiin halaman berwarna juga. Mendingan kalian naikin harga gitu jadi 80.000. Jadi complete edisi itu bener-bener komplit. Gitu. Tuh, lihat tuh artworknya. Bagus banget dah. Dan editornya itu ngasih kayak terjemahan tuh ya, bahasa Cina. Artinya apa? Tendangan apa? Jadi terjemahin gitu ya sih kalau ada nama jurus-jurusnya gitu. Jadi bagus, seneng gue ini. Ini merupakan salah satu omnibus atau terbitan Alex yang paling gue suka ya. Kualitas cetakannya bagus tuh, ini halaman berwarna. Suka banget gue berini Shaman King cetakannya. Bagus ya. Dan jadi kesimpulannya apa dong? Seperti yang udah gue bilang ya, bagus. Jelas dong, kalau kesimpulan itu gue sangat recommended komik ini buat yang suka sama komik shonen dan belum pernah koleksi Shaman King yang klasik. Kalau udah pernah koleksi Shaman King yang versi MNC gimana? Saran gue sih ya jelas itu terserah, bergantung budget kalian ya. Cuma kan kalau sayang gitu kalau komik kalian itu yang lama kayak sia-sia gitu ya, pilihannya antara dijual atau enggak ya udah disimpan aja. Atau enggak kalau budget kalian terbatas ya pilihannya gampang, nanti tinggal lanjutin aja, beli waktu volume 30 ke atas. Berarti kalau di versi omnibus gini nanti buku nomor 16 sama 17 gitu ya. Karena itu aja sih yang berpengaruh, kan endingnya yang berubah gitu. Kalau versi-versi remix tracks gitu itu lucu, cuma kasarnya kan cuma cerita pendek, itu nggak bakal berpengaruh signifikan gimana menurut gue. Jadi bergantung budget kalian gitu menurut gue. Kalau gue sendiri sih ya, kan karena gue belum punya, makanya gue beli dari awal gitu. Kalau benar-benar belum punya sih benar-benar sangat worth di koleksi ya. Bener guys, ini adalah salah satu cetakan Alex yang terbaik menurut gue ya. Menurut gue Detektif Conan kalah sama ini ya, yang versi barunya itu. Soalnya Detektif Conan ya cuma gitu aja gitu versi 2-in-1-nya. Kalau Shaman King ini bener-bener totalitas. Mantep, gue puji berini Alex, bagus banget ini ya. Terus kalau kalian mau koleksi, bingung koleksi yang Inggris atau ini, gue saranin koleksi yang ini ya. Karena yang versi Inggrisnya itu 3-in-1, bagus sih bagus. Cuma kalau terlalu tebel, rada nggak enak juga sih digenggamnya menurut gue. Itu yang menurut gue ya. Dan juga nggak hardcover, dan seperti yang udah gue bilang tadi, yang versi Alex ini lebih superior karena ada halaman berwarnanya cukup banyak ya. Jadi bener deh, pada akhirnya ini gue bener-bener suka sama Shaman King ini. Jujur aja waktu gue baca volume 1, biasa aja, volume 2 biasa aja. Tapi volume 3, volume 4 kok jadi rame banget. Gue jadi bener, wah ini Shaman King rame bener-bener. Gue kayak, aduh sih harusnya gue baca komik ini dari zaman dulu, ini rame banget, seru abis. Makanya dulu sempat terkenal, ya jelas aja ini rame gitu. Gitu ya guys. Makanya bener deh, ini komik sangat gue rekomendasiin.
Gue bisa kasih komik ini sekarang ya, skornya 9. Cuma gue nggak tahu apa yang terjadi nanti di endingnya sampai kenapa teman gue tuh sampai bener-bener menyesal koleksi komik ini atau apa gitu. Kalau kalian tahu, ya jangan tinggalin komen nanti kan spoiler gitu. Cuma kalau kalian mau kalau mau ngebantu gue gitu, kasih tahu deh. Menurut kalian ending yang baru itu lebih bagus atau bener-bener busuk juga atau gimana? Kasih tahu itunya, jangan nggak usah tahu nanti endingnya bagaimana atau gimana, nggak usah kasih tahu. Cuma menurut kalian gimana ending yang baru itu? Berubahkah jadi Shaman King jadi lebih bagus dibanding versi zaman dulunya? Atau sama-sama jelek? Cuma ya, sementara ini gue sangat enjoy baca komik ini, oke? Ya begitu deh guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Pastiin kalian like video ini dan subscribe biar gak ketinggalan sama video review manga gue selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.